Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Sebelumnya mohon maaf karena video saya tidak menampilkan wajah dikarenakan laptop saya sedang bermasalah. Baik, langsung saja mengenai e-commerce. Pastinya teman-teman pernah mendengar mengenai e-commerce. Nah, tahukah kamu mengenai sejarah singkat e-commerce? Penerapan elektronik commerce bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya Electronic Fund Transfer atau yang disingkat EFT. Saat itu, tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan, dan beberapa perusahaan kecil. Kemudian muncul Electronic Data Interchange atau EDI yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain. Jumlah perusahaan yang ikut serta menjadi besar, mulai dari lembaga keuangan sampai perusahaan manufaktur, layanan, dan sebagainya. Aplikasi lain kemudian muncul, memiliki jangkauan dari perdagangan saham hingga reservasi perjalanan. Aplikasi ini disebut aplikasi telekomunikasi. Nah, dengan adanya komersial internet di awal tahun 1990-an, maka muncul istilah electronic commerce. Alasan bagi pesatnya perkembangan teknologi tersebut karena perkembangan jaringan, software, meningkatnya persaingan, dan berbagai tekanan bisnis. Nah, ternyata ada definisi e-commerce dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, komunikasi. E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk atau layanan atau sarana elektronik lainnya. Kemudian, proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Ketiga, layanan e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Online, e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet, dan jasa online lainnya. Nah, ternyata juga ada bentuk khusus e-commerce, ada dua, yakni m-commerce yang disingkat dari mobile commerce, yakni cepatnya penetrasi perangkat mobile hingga akses internet telah membuka jalan yang lapang untuk perkembangan commerce hingga menjangkau banyak kalangan. Dan kedua adalah F-commerce atau singkatan dari Facebook Commerce. Ini istilah yang agak kurang populer. Saya tidak menemukan makna yang lebih detail tentang V-commerce selain dari bahwa popularitas Facebook yang mendunia memberikan peluang pengguna Facebook untuk bertransaksi bisnis melalui Facebook. Nah, ternyata e-commerce juga sangat penting bagi kita, di mana orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface. Menggunakan web browser menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Dengan membangun bisnis atau basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi, rilis, produk review, konsultasi, dan etc. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, di mana yang kita tahu bahwa e-commerce dia lebih kepada pelayanan secara virtual dan informasi yang up to date. Terakhir, ada kekurangan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan, keamanan sistem rentan diserang, di mana perbedaan aplikasi e-commerce membuat keamanan menjadi paling utama, sehingga jika keamanan pada e-commerce kurang, maka sistem rentan diserang. Di mana juga terdapat persaingan yang tidak sehat, karena banyak yang menirukan produk-produk ketika kita menjualnya secara online. Jadi mudah sekali adanya plagiat. Kemudian bagi konsumen, perlu tentunya memiliki keahlian komputer untuk mengakses e-commerce. Dan ada biaya tambahan untuk mengakses internet. Sudah pasti jika kita berlama-lama untuk ada di dalam e-commerce, maka perlu biaya tambahan untuk mengakses internet. Biaya peralatan komputer.
dan risiko bocornya privasi dan data pribadi seperti yang sedang terjadi saat ini, bocornya data dari BPJS. Kemudian bagi masyarakat, kekurangannya interaksi antar manusia. Dengan adanya e-commerce ini, maka transaksi hanya dilakukan di depan hardware, tidak bertemu atau bersosialisasi antara orang dengan orang. Kemudian kesenjangan sosial terjadi, adanya sumber daya yang terbuang dan sulitnya mengatur internet. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.